Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam doa malam daring. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersama-sama Tuhan hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kita akan perhatikan pembacaan firman Tuhan yang kita ambilkan dari Injil Matius pasal 11. Kita perhatikan secara khusus mulai ayat 20 sampai dengan 24. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat, saya ulangi, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, tentunya kita tahu bahwa Allah yang adalah Tuhan yang maha kasih, penyayang dan pengampun. Tuhan akan berkenan kepada umatnya yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendaknya, menurut apa yang diperintahkannya kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Namun sebaliknya, ketika kita berlaku tidak seturut dengan kehendaknya, kita juga tahu bahwa Tuhan tentu akan murka. Tuhan akan kecewa terhadap kita jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Kalau orang bilang itu kapoknya kapok Lombok, hari ini kepedesan tapi besok masih mau mengulangi lagi, atau tobatnya itu tomat, hari ini tobat, besok itu kumat atau kambuh lagi. Jadi tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu jika Tuhan itu berkenan atau murka kepada kita umatnya? Ya, tentu kita tahu dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Semuanya dengan jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ibaratnya Tuhan itu seperti orang tua yang juga akan merasa senang ketika memiliki anak atau anak-anak yang taat kepadanya, tetapi juga akan sedih
kecewa, dan bahkan marah ketika ada anak atau anak-anaknya yang hidupnya semaunya sendiri, tidak menurut nasihat orang tuanya. Jika kita sebagai seorang anak yang baik, tentu tidak akan membuat orang tua kita kecewa, membuat orang tua kita sedih, bahkan marah kepada kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang kita perhatikan dalam perikop bacaan kita saat ini yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24 menceritakan Tuhan Yesus yang memperingatkan penduduk kota baik Korazim ataupun Betsaida supaya bertobat dari segala dosanya, seperti disebutkan kota Tirus dan Sidon seperti kota kembar, kalau sekarang mungkin seperti Solo dan juga Jogja. Pada waktu itu Tirus dan Sidon adalah kota yang besar, kota pelabuhan, kota yang megah dan sebagainya. Namun karena ketamakan mereka, karena keserakahan mereka, maka kota Tirus dan Sidon pun pada akhirnya juga dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan juga sayang kepada penduduk kota Kapernaum sebagaimana Tuhan juga sayang kepada kita semua. Tuhan mengingatkan supaya segera bertobat, sebab jangan menyangka jika di Kapernaum juga pernah terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Itu bukan berarti bahwa Kapernaum tidak akan dihukum atau akan dimusnahkan. Tuhan akan menghukum penduduk dan kota Kapernaum seperti yang dahulu pada zaman Abraham terjadi, disebutkan, yaitu penghukuman pada kota Sodom dan bahkan juga kota Gomora. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan supaya pada masa penghadiran Tuhan nanti, jika tiba, kita tidak akan memperoleh penghukuman. Marilah kita bertobat dan tidak mengulangi perbuatan dosa kita yang mendukakan Tuhan. Ada banyak dosa yang terjadi, yang dilakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang mungkin mempunyai kelemahan masing-masing. Namun marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga jangan berbuat atau melakukan dosa yang lainnya. Kalau tidak mengulangi juga jangan melakukan dosa yang lainnya. Niscaya, saudaraku, Tuhan akan mengampuni hidup kita. Marilah kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dalam keheningan kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada malam hari ini. Kami diingatkan agar kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan kami, supaya kami tidak mengulangi dosa-dosa kami, atau bahkan kami melakukan dosa-dosa yang baru, perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau, ya Tuhan, menjadi seperti kota Tirus dan Sidon ataupun kota Sodom dan Gomora. Namun kami ingin menjadi Kapernaum yang diingatkan Tuhan dan mau bertobat, supaya kami tidak memperoleh penghukuman, supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami, hidup di dalam kehendak-Mu. Tuntun kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.